Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Andi dari Marketing 11 dan saya akan mempresentasikan transaksi bisnis, yaitu transaksi berdasarkan aktivitasnya. Nah, transaksi bisnis adalah kegiatan perusahaan atau individu yang bersifat finansial dan diproses melalui pencatatan transaksi, sehingga yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, dan modal yang berkaitan dengan pihak lain. Nah, lalu transaksi berdasarkan aktivitasnya. Transaksi ini aktivitasnya ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang pertamanya itu transaksi pengeluaran uang. Transaksi pengeluaran uang yaitu semua transaksi yang melibatkan pengeluaran uang kas. Bukti pengeluaran uang dapat diperoleh dari bukti eksternal seperti berupa kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang penerima uang. Jadi singkatnya itu kita mengeluarkan suatu uang atau untuk membeli suatu barang. Jadi buktinya itu berupa kwitansi. Nah, dan di kwitansi itu ada tanda tangan penerima dan sama kita gitu. Yang keduanya itu transaksi penerimaan uang. Transaksi ini dapat berasal dari penjualan tunai. Nah, penerimaan piutang dan penerimaan pendapatan lain-lain. Nah, pada saat menerima uang dilakukanlah pembuatan kwitansi atau penandatangannya yang bermeterai sesuai dengan peraturan bea meterai. Jadi pas kita membeli piutang atau penjualan membeli tunai gitu. Nah, jadi di kwitansinya itu ada tanda tangan kita berserta meterainya, meterai 6000. Kwitansi dapat dibuat dengan rangkap 2. Nah, yang pembayar itu mendapatkan kwitansi yang asli, sementara yang penerima uangnya ini hasil kopi atau tembusan sebagai arsip bukti transaksi. Nah, yang ketiga itu pembelian barang dagang. Jadi itu suatu transaksi pembelian barang untuk sementara disimpan dan kemudian dijual lagi dengan harapan memperoleh laba. Jadi kita membeli suatu barang dagang. Jadi kita simpan barang itu dengan sementara, lalu kita jual kembali dengan mengharapkan atau memperoleh laba. Lalu yang keempat itu pembelian kredit. Pembelian kredit adalah transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran pada saat tanggal jatuh tempo, dengan perjanjian mengenai syarat pembayaran dan penyerahan barang. Nah, setelah terjadi kesepakatannya itu, jadi barang yang dikirimkan oleh penjual itu kepada pembeli disertai dokumen-dokumen. Nah, lalu faktur dan surat pengiriman barang. Jadi bagi pembeli itu fakturnya itu merupakan bukti transaksi dari pembelian kredit gitu. Nah, yang kelima pembelian tunai. Jadi pembelian tunai itu semua pembelian yang dibayar pada saat penyerahan barang. Nah, bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi atau nota kontan asli. Nah, habis itu yang keenam, penjualan kredit. Perusahaan biasanya memberikan kesempatan atau kemudahan kepada konsumen dengan menjual barang secara kredit untuk menaikkan omset penjualannya. Nah, bukti penjualannya itu berupa tembusan atau kopi dari faktur yang dibuat oleh penjual. Nah, sedangkan yang aslinya dikirimkan kepada pembeli.
setelah dilakukannya pelunasan atau setelah pembelinya itu udah lunas membayar. Nah, yang ketujuhnya itu penjualan tunai. Nah, penerimaan uang dari penjualan tunai ini dapat menerima bukti transaksi berupa kopi nota atau kopi dari kwitansi, dan dapat juga menjadi bukti internal, yaitu bukti kas masuk. Nah, yang terakhir ini transaksi lain-lain. Transaksi lain ini dapat berupa retur pembelian. Lalu selanjutnya transaksi berdasarkan sumbernya. Nah, transaksi berdasarkan sumbernya itu ada dua. Yang pertama itu transaksi modal, yang kedua itu transaksi usaha. Nah, yang pertama itu transaksi modal. Transaksi modal itu ialah transaksi yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya suatu modal perusahaan atau modal perusahaan. Nah, pada perusahaan perseorangan ini pemilik dapat menambahkan modal dengan menyerahkan aset pribadi. Jadi untuk menambahkan modalnya ini pengusaha ini dapat menyerahkan aset pribadinya seperti mobil, rumah atau lain sebagainya. Yang kedua, transaksi usaha. Nah, transaksi usaha ini ialah transaksi yang terjadi di dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pada perusahaan dagangnya ini, transaksi usahanya itu berupa pembelian atau penjualan barang, baik secara tunai maupun kredit, melakukan retur, pengiriman barang dagang, pelunasan utang, dan penerimaan piutang. Jadi transaksi usaha ini bisa terwujud atau merealisasikan tujuannya itu dengan cara perusahaannya ini mendapatkan modal atau keuntungan dari penjualan barangnya atau pembelian barangnya. Nah, lalu melakukan retur dari perusahaan kita ini ke perusahaan lain, lalu pengiriman barang dagang dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.